Pagi mulai panas di ujung gang kampung gerobak biru milik Tika sudah berjejer dengan rapi dengan tulisan besar es teh jumbo, segar dan juga asli. Uap rebusan teh masih keluar dari panci, sementara Rani sibuk menyiapkan es batu. Rani, lihat deh warna tehnya. Gelap banget kan? Ini rahasia dagangan kita. Makin sering direbus, makin keluar warnanya. Nggak usah tuh pakai teh baru tiap hari. Sayang banget modalnya. Tapi Tik, baunya tuh agak beda ya hari ini. Aku tadi buka panci, ada aroma kayak asam gitu. Apa mungkin tehnya udah kelamaan disimpan? Ih Ran, kamu mah kebanyakan khawatir. Namanya juga daun teh makin lama makin medok. Lagian orang-orang tetap balik lagi buat beli kan, berarti mereka suka. Udah ah, yang penting laku. Mbak Tika, ini teh kemarin saya beli sore-sore, kok pas malam tenggorokan saya kayak gatal ya. Anak saya juga sempat batuk. Ini gulanya asli apa pakai yang lain sih? Ah Bu Eni, mungkin karena ibu minumnya pas cuaca lagi panas-panasnya. Teh kan kalau kelamaan diminum bisa berubah rasa. Tapi saya jamin kok nggak ada yang aneh, semuanya pakai bahan bagus. Maaf ya Bu, mungkin besok-besok kami ganti air esnya. Hari ini tadi sempat mati air, jadi kita pakai air sumur yang semalam disaring. Tapi udah kami rebus juga kok. Ya udahlah, tapi tolong ya hati-hati. Anak saya semalam tidurnya nggak nyenyak. Masa teh doang bisa bikin perih tenggorokan? Baru kali ini saya ngalamin kayak gini. Wah, gerobak teh jumbo udah buka nih Mbak Tika. 2 es teh ya, yang kayak biasa. Tapi jangan terlalu manis. Kemarin manisnya nyelekit sampai lidah gue suri meriwing. Siap Bang Hadi, hari ini saya takar gulanya beda. Dijamin pas deh. Esnya juga saya banyakin biar ademnya tahan lama. Tapi jangan kebanyakan komen ya. Bisa-bisa nanti diminta bayar ekstra lagi. Gak apa-apa, bayar lebih. Asal gak bikin lambung protes. Gue pernah dapet teh yang warnanya cakep tapi ternyata pahitnya kayak ditinggal pas sayang-sayangnya. Tik, teh yang kamu pakai itu beneran masih aman. Tadi aku buka tutup pacinya, ada buih aneh. Takutnya kalau ada yang sensitif, perutnya bisa kenapa-napa. Ran, kalau kamu takut terus mending gak usah bantu deh. Aku tuh udah hitung modal, gak bisa tiap hari buang teh sisa. Kita bukan KP, ngerti? Lagian orang-orang tuh cuma cerewet doang, paling-paling batuk dikit lah. Pagi Tika, aku buka jualan juga nih, tapi es tehnya dari daun teh baru. Seduh langsung tiap pagi. Jadi kalau ada yang butuh yang seger beneran bisa mampir. Wah, saingan baru ya? Tapi nggak apa-apa kok, makin banyak pilihan makin seru. Tapi ya jangan kaget kalau nanti pelanggan pada tetap ramai kesini, udah langganan soalnya. Masalah, aku juga nggak cari rame-ramean. Aku cuma pengen jualan jujur. Lagian minuman itu kan masuk ke badan. Kalau asal-asalan bisa nyakitin orang. Aku nggak pengen jual penyakit. Minum kayak teh tuh memang harus bersih dan aman. Kalau modal dikorbankan terlalu banyak, ujungnya bukan cuma pelanggan yang rugi, tapi penjualnya juga dapat getahnya. Aku setuju Bang, tapi aku juga tahu Tika capek ngurus semuanya sendiri. Aku cuma pengen bantu biar semua tetap aman, gak ada yang sakit atau kecewa karena minuman kita. Ya udah, kalau semua nggak percaya, silakan keluar dari gerobak ini. Aku nggak maksa, tapi jangan salahin aku kalau aku tetap bertahan dan jualan aku tetap rame. Aku nggak ngeluh soal bahan, aku ngeluh soal orang yang nggak percayaan. Lah ini saya balik lagi mau beli, tapi kok malah denger suara tinggi-tinggi. Batika, kalau pelanggan itu bukan musuh, dan kalau dikritik bukannya ngelawan. Asal Mbak tahu ya, lama-lama orang bakal ilfil loh. Bu, kalau ibu nggak yakin sama es teh sana, coba ini. Tehnya baru seduh, pakai gula asli. Dan es tehnya dari air matang. Nggak janji manis, tapi minimal nggak bikin batuk. Oh, sekarang udah mulai bawa tester ya? Ya nggak apa-apa sih, orang kampung juga bisa bedain mana yang cuma pencitraan, mana yang udah terbukti dari awal. Kadang kita terlalu percaya sama apa yang rame, tapi lupa tanya apa yang kita minum itu beneran baik buat badan. Saya sih lihat dari efeknya bukan cuma warnanya. Aku nggak mau jadi musuh siapa-siapa. Aku cuma pengen bantuin jualan yang nggak nyakitin siapa-siapa, Tik. Kamu itu sahabat aku. Tapi aku juga nggak bisa bohong kalau aku mulai takut sendirian. Ya udah, kalau kamu nggak nyaman terserah.
Aku cuma pengen bertahan. Aku juga caperan. Aku mikir keras tiap hari biar bisa jualan murah tapi tetap untung. Aku nggak punya pilihan selain pakai yang ada. Aku paham, Tik, tapi kadang kita pikir kita hemat, padahal kita nabung masalah. Sekarang mungkin kelihatan aman-aman aja, tapi nanti bisa balik lagi ke kamu. Gak semua orang bisa nerima luka di dalam dari minuman yang kelihatan manis. Saya mau lihat dulu siapa yang bisa bertahan lama, soalnya tenggorokan saya nggak bisa diajak main-main. Saya beli satu dulu ya Mbak Dewi, mau ngetes tenggorokan, siapa tahu cocok. Tapi ya saya tetap dukung semua yang niat baik kok. Aku bantuin naruh es, sisanya kamu yang mutusin. Tapi ingat ya Tik, kalau kamu mulai dari bohong rasanya mungkin manis, tapi akhir-akhirnya bisa pahit di kamu sendiri. Aku nggak mau jatuh, tapi aku juga nggak tahu gimana caranya bangkit tanpa akalin semua. Mungkin aku harus mikir lagi, lebih dari sekedar warna tehnya. Aduh, ini tenggorokan saya masih kayak kemarin. Seret, terus kayak nyangkut gitu. Padahal baru juga minum 2 gelas tadi pagi. Dulu nggak pernah begini, tapi akhir-akhir ini mulai aneh rasanya. Mungkin ibu lagi kecapean aja kali. Cuacanya juga nggak nentu kan, kadang panas, kadang gerimis. Tehnya sih sama kayak biasanya. Ibu kan langganan, pasti tahu lah. Saya nggak pernah ganti bahan, apalagi ubah resep. Tapi Tik, ini tehnya udah 2 kali aku rebus ulang dari sisa kemarin. Warna sih masih bagus, tapi baunya udah kayak asem. Apa nggak sebaiknya kita buang aja ya, dan bikin teh baru? Ran, kamu ini dari tadi ngomongin buang-buang-buang. Emangnya kamu tahu berapa harga teh segitu? Kalau tiap sisa harus dibuang, bisa bangkrut kita. Selama warnanya pekat dan manisnya dapat, orang pasti suka kok. Mbak Tika, teh hari ini warnanya sih oke, tapi pas diminum kok kayak ada rasa getir ya. Tenggorokan saya itu kayaknya lekit sedikit, gak kayak biasanya yang adem dan juga enak. Loh, emang iya bang? Saya juga heran. Barusan pelanggan lain juga bilang hal yang sama. Padahal semuanya masih sama kok. Teh yang kemarin pun disimpan baik-baik. Mungkin karena tadi air rebusannya sempat agak kotor mungkin ya? Tik, air yang kamu maksud itu air sumur yang udah 3 hari di ember itu ya? Itu tuh udah ada endapan di dasarnya. Aku aja waktu ngisi es batu tadi agak jijik, jujur aja ya Tik. Aku udah cukup pusing. Gak semua yang kotor itu bikin orang sakit. Oke? Lagian belum tentu dari sini. Bisa aja dari makanan mereka sendiri. Maaf ganggu Bu Eni. Kalau tenggorokan masih nggak enak, saya bawa es teh baru, seduhan pagi ini. Ini bukan promosi, tapi saya khawatir aja, soalnya teh basi itu bisa nyerang lambung loh. Nah, ini enak, seger. Gak terlalu manis, tapi rasanya bersih gitu. Tenggorokan saya juga langsung adem. Wah, beda ya rasanya. Ternyata memang teh baru tuh ngaruh banget ya. Lah Bu, berarti Ibu tuduh saya jualan teh basi? Saya ini dagang dari dulu, nggak pernah main-main. Orang udah percaya, terus sekarang cuma karena 1 gelas dari orang baru, semuanya saya salahin. Mbak Tika, nggak ada yang nyalahin kok. Tapi emang akhir-akhir ini banyak pelanggan yang ngeluh. Saya juga bukan mau cari ribut, cuma ya kalau banyak yang ngerasa gak enak, masa kita harus pura-pura gak denger toh? Tik, aku tahu kamu capek. Aku juga tahu kamu takut rugi. Tapi kita jual minuman yang langsung masuk ke badan orang. Kalau orang sampai sakit, apa kamu gak takut itu jadi bumerang? Aku cuma pengen dagang terus. Aku nggak mau kalah sama yang baru-baru.
Aku nggak punya modal segede dia, Ran. Aku cuma pengen bahan sisa. Aku cuma punya bahan sisa dan tekad. Kalau itu aja nggak cukup, aku harus ngapain? Kuncinya mulai jujur, Tik. Nggak harus langsung ganti semua. Tapi mulai dari nggak pakai teh basi, nggak pakai es air mentah, dan dengerin keluhan orang. Kadang kita harus rugi dikit biar nggak kehilangan segalanya. Kalau aku ganti semuanya, terus uang dari mana? Bayar sewa, bayar gas, beli bahan. Aku takut semuanya hilang. Aku takut kalau aku jujur malah nggak ada yang beli. Tapi kalau kamu terus-terusan jualan begini, lama-lama orang nggak percaya lagi. Rasa bisa berubah, tapi kepercayaan kalau udah hilang susah baliknya. Saya dulu langgananmu, tapi sekarang saya harus jaga anak saya. Saya mau muter dulu, Tik, tapi saya doain kamu sadar sebelum semuanya makin runyam ya. Yang bilang jujur itu susah tuh bener, tapi bohong lebih nyakitin banyak orang. Percaya deh. Aku nggak akan ninggalin kamu, Tik. Tapi kalau kamu masih keras kepala, mungkin aku harus ambil jarak dulu. Aku bantu kamu karena aku peduli. Tapi aku juga peduli sama yang minum es teh kita. Hari ini rame, tapi kenapa rasanya kayak kosong ya? Gelas-gelas habis, tapi aku nggak ngerasa menang. Malah kayak semua satu persatu pergi karena aku sendiri. Kalau kamu mau mulai dari awal, nanti sore aku bantu bikin teh baru. Gak usah takut dimulai dari nol. Yang penting langkah pertamanya gak pakai bohong lagi. Kalau aku gak berubah sekarang, mungkin nanti aku gak punya kesempatan buat berubah sama sekali. Mungkin ini waktunya aku berhenti pura-pura. Tiga. Maaf ya, ini saya nggak tahan. Sejak tadi tenggorokan saya makin panas dan perut saya mual. Saya udah ke kamar mandi 2 kali. Ini es teh kamu beneran masih aman apa gimana sih? Aduh Bu Eni, saya juga bingung. Mungkin tadi Ibu makan sesuatu yang nggak cocok. Saya yakin bukan dari es teh saya. Kan saya sendiri juga minum, buktinya nggak kenapa-napa. Tik, kamu sadar nggak? Tadi aku lihat panci tempat nyimpen es teh sisa kemarin udah mulai berjamur dari bawahnya. Tapi kamu tetap rebus itu bareng yang baru. Itu bisa bahaya loh. Aku nggak punya pilihan, Ran. Kalau aku buang semua, aku nggak bisa jualan. Udah dari seminggu lalu aku lakuin ini. Dan iya, aku tahu rasanya mulai aneh. Tapi aku pikir orang nggak akan sadar. Aduh, saya baru aja dari puskesmas nih, perut saya kram. Terus tenggorokan saya panas banget. Kata susternya saya itu kayak keracunan ringan. Dan saya baru sadar pagi tadi saya itu minum 2 gelas di sini. Astaga, Bang Adi, masa sih dari tes saya? Tapi saya minum juga bareng kalian. Saya juga minum. Saya juga minum. Saya nggak mungkin bikin kalian sakit. Kamu harus berhenti sekarang. Ini udah bukan soal untung rugi. Kamu nggak cuma bikin orang batuk. Ini udah mulai bahaya. Teh basi itu bikin timbul bakteri. Bisa nyerang lambung, usus, bahkan infeksi. Aku cuma pengen bertahan, Dew. Aku bukan anak orang kaya. Nggak ada yang bantuin aku. Dagang ini satu-satunya cara aku hidup. Kalau aku harus buang semua, aku harus mulai dari nol lagi. Dan aku takut. Tapi kalau kamu terusin, kamu gak cuma rugi uang, Tik. Kamu bisa rugi kepercayaan, rugi teman, dan yang paling parah, kamu bisa rugi kesehatan orang lain. Apa kamu siap tanggung itu semua? Saya harus pulang sekarang. Tapi Tik, kalau sampai anak saya sakit juga, saya bakal lapor ke Pak RW. Saya nggak bisa diem aja kalau ini beneran dari teh kamu. 2 jam kemudian. Tadi pagi aku sempet nyicipin teh rebusan. Pas di tenggorokan tuh rasanya kayak ada yang nyangkut, perih. Aku pikir cuma efek kurang tidur, tapi sekarang makin nyeri dan suaraku mulai serak. Itu gejala awal, Tik. Kalau kamu terus lanjutin, bukan cuma pelanggan yang masuk puskesmas, kamu juga bisa. Badan kita tuh nggak kebal sama kebiasaan salah. Meskipun niatnya cuma bertahan. Aduh, sakit banget, Ran. Kayak ada luka dalam.
Aku bahkan ngomong aja udah gak nyaman. Tapi aku gak tahu harus mulai dari mana. Aku takut dimarahin, takut diremehin, takut dilupain. Mulai dari berhenti bohong. Itu dulu, berhenti jualan es teh hari ini. Tutup gerobaknya, kita bersihin bareng. Besok kita rebus teh baru dari awal. Kalau kamu mau, aku temenin terus. Aku malu, aku nyakitin kalian semua. Aku pikir aku hebat bisa jualan rame. Tapi ternyata aku cuma rakus. Aku cuma pengen diakui, padahal caraku salah. Ini langkah awal, Tik, bukan akhir. Besok kalau kamu mau, kita bisa cari daun teh yang baru. Aku ada sisa stok dari rumah. Bisa kamu pakai dulu buat mulai lagi. Aku mau. Aku nggak mau nyakitin siapa-siapa lagi. Tapi bisakah orang lain maafin aku? Manusia bisa salah, Tik. Tapi jangan sampai kamu itu ulangin lagi. Saya masih percaya kamu bisa bener. Tapi ya teh besok harus beneran seger ya. Jangan teh dendam. Kenapa ya? Teh yang biasanya bikin aku bangga, sekarang rasanya kayak beban. Tiap teguk yang orang minum rasanya kayak satu dosa kecil yang numpuk. Aku capek pura-pura gak salah. Aku tahu kamu sayang usaha ini, Tik. Tapi mempertahankan usaha dengan cara yang bikin orang lain sakit, itu bukan bertahan, itu nyakitin. Kadang kita harus hancur dulu buat ngerti gimana caranya mulai benar. Aku gak tahan denger orang ngomongin aku di belakang. Aku tahu mereka bisik-bisik nyalain aku. Tapi yang paling nyakitin tuh saat aku sadar mereka gak salah. Aku yang ngecewain semua orang. Aku datang bukan buat ngehakimin kamu, Tik. Tapi kamu juga harus tahu, kamu gak bisa terus bersembunyi di balik alasan kepepet. Banyak pedagang kecil, tapi gak semua bohong soal dagangannya. Dulu aku mikir yang penting laku. Tapi makin kesini aku sadar, uang gak bisa nutupin rasa bersalah. Apalagi kalau tiap malam aku tidur dengan pikiran yang selalu gangguin aku. Mbak Tika, tenggorokan saya belum pulih. Tapi saya itu gak datang buat marah. Saya itu datang buat bilang, kalau kamu itu mau berubah, kamu harus berani jujur sekali saja sama diri sendiri terutama. Saya nyesel, Bang. Rasanya nyesek banget. Kayak semua yang aku bangun runtuh dalam sehari. Saya pengen benerin semuanya. Tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana. Kita mulai dari hari ini ya, Tik. Tutup dulu, bersihin semuanya. Besok kita bikin teh baru. Gak usah banyak-banyak, yang penting segar dan gak ada kebohongan lagi di dalam gelasnya. Tapi orang-orang bakal balik. Apa mereka masih mau minum di sini? Setelah tahu aku pernah bikin mereka sakit. Aku takut jualan besok, cuma ngelamun nungguin yang gak pernah datang lagi. Percaya deh, Tik, orang Indonesia itu gampang marah, tapi juga gampang maafin. Asal kamu tulus, gak ngelak, dan berani minta maaf. Satu aja pelanggan balik, itu udah langkah besar. Tik, saya dengar kamu tutup dulu. Itu langkah bagus. Nanti kalau kamu jualan lagi, kasih tahu ya. Saya gak benci kamu. Saya cuma kecewa. Tapi saya percaya orang bisa berubah. Mungkin ini yang namanya dibentak semesta. Biar aku berhenti ngejar angka dan mulai ngurus kualitas. Aku gak mau dikenal sebagai penjual yang murah, tapi murahan. Besok aku bawain air galon. Air bersih buat seduhan pertama kamu ya. Biar gak ada rasa lagu. Besok aku bawain air galon ya. Air bersih buat seduhan pertama kamu. Biar gak ada rasa ragu lagi dari awal. Aku bantu sampai kamu siap berdiri lagi. Aku bawain teh kering dari rumah. Lumayan masih ada sisa simpenan ibu. Kalau kamu serius mulai dari nol, kami ikut bantu. Tapi semua dari kamu dulu, Tik. Gak ada bisa setengah-setengah. Hari ini aku buang semua teh basi. Sekaligus ku buang juga ego dan rasa takutku. Aku gak tahu hasilnya gimana. Tapi aku tahu caranya mulai jujur. Udah lama saya itu nggak lihat pedagang yang berani minta maaf dengan perbuatan, bukan kata-kata. Besok saya coba mampir, Detik. Bukan buat beli aja, tapi buat lihat sejauh mana kamu itu berani berubah.
Makasih buat kalian yang gak pergi, yang masih di sini waktu semua terasa ambruk. Aku gak akan sia-siain kesempatan kedua ini. Kita semua pernah salah, tapi gak semua orang mau ngaku. Kamu hari ini udah ngelangkah jauh, Tik. Besok tinggal kita jalanin ya. Yuk, kita mulai beresin gerobaknya. Anggap aja ini tempat baru, bukan gerobak teh basi lagi, tapi gerobak teh yang dibikin dari niat baik dan jujur. Gerobak ini bukan cuma tempat jualan, tapi ini tempat aku belajar jadi orang bener. Mulai dari besok, semoga rasa tehnya nggak cuma manis, tapi juga tenangin hati. Pagi yang cerah, meja gerobak sudah dibersihkan, termos bersih berdiri rapi, daun teh baru tercium aromanya. Tidak ada sisa teh basi hari ini, tidak ada kebohongan. Hari pertama mulai lagi, bukan dagang teh sisa, tapi teh segar yang kupetik dari niat baru. Aku nggak tahu siapa yang bakal datang, tapi aku tahu aku nggak akan bohong lagi. Tik, kamu bukan cuma jualan teh, tapi kamu ngasih pelajaran ke banyak orang. Kadang kita semua harus ngasih pahit dulu buat ngerti manisnya jujur itu luar biasa. Gerobak ini dulu tempat aku nyimpan rasa takut, tapi sekarang aku mau ini jadi tempat orang bisa ngerasain tenang. Bukan karena es batunya dingin, tapi karena aku nggak bohong lagi. Beberapa pelanggan baru mulai datang. Pelan-pelan suasana jadi hidup kembali, bukan hiruk pikuk tapi hangat dan penuh harapan. Gerobak ini dulu tempat aku nyimpen rasa takut, tapi sekarang aku mau ini jadi tempat orang bisa ngerasain tenang. Bukan karena es batunya dingin, tapi karena aku nggak bohong lagi.